sekalian, sebelum kita teruskan doa, saya ingin menyampaikan beberapa hal biar tidak salah paham. Meskipun ini maksudku guyon. Apa itu? Tadi Pak Deniam menyampaikan bahwa pondok ini namanya Hidayatul Quran karena namanya Ustadznya Yusuf Hidayat. Tidak, berarti keliru. Ini sebenarnya saya dulu kepingin pondok ini tidak saya namakan. Artinya saya punya nama sendiri. Tapi ketika saya itu pokoknya dalam urusan yang super penting, meskipun saya punya keinginan sendiri, punya idealisme sendiri, pasti akan saya kalahkan idealisme itu ketika guru saya mengatakan sesuatu yang ketika bertentangan dengan atau tidak cocok dengan keinginan saya, maka yang saya menangkan adalah guru saya. Pondok ini dulu yang memberikan nama adalah Romo Kiai Jamaluddin Ahmad. Saya datang ke sana di istikharah sama ya, ono pondok, ono Nurul Quran, akhirnya yang keluar adalah Hidayatul Quran. Ya, kebetulan saja namanya Koryo pas. Ya, ini beliau bilangnya gini musuh. Ya wes bener tak di suul Quran. Nah, itu jadi beliau mungkin punya namanya, nama itu kan doa sih sebenarnya. Makanya saya sering kali bilang sama kalian anak-anak, kalau kamu ingin tahu apa sebenarnya keinginan orang tuamu kepada kamu ingin menjadi apa, itu kalau misalnya orang tua kalian sudah mati, maka lihatlah jenenge sampean iku sapa, ya itulah sebenarnya keinginan orang tua kamu ingin jadi apa. Anak saya itu eker-ekeran ya bojoku, ya itu anak saya yang pertama. Aku yang duwe jeneng wong apik, bojoku yang duwe jeneng wong apik. Sampai sekarang itu mesti eker-ekeran sama niku nek dijaluki wong jeneng kok jenenge wong apik-apik, tapi anake dhewe jenenge biasa-biasa. Bagi saya bukan soal apa-apa. Nama itu karena ini nanti bagi saya adalah sesuatu yang sangat-sangat prinsip ya. Nama anak itu kewajiban orang tua ketika lahir. Kalian kan yang pertama kewajiban orang tua adalah ayu hasinas mahu, kan begitu. Makanya saya tidak berani saya aturkan kepada Bayi Jamal anak pertama, kedua, dan insya Allah doakan ini nanti anak yang ketiga pasti akan saya sowankan kepada guru saya. Selama beliau masih hidup, meskipun saya punya nama yang baik-baik, mesti tak serah nang guruku, dan insya Allah hasilnya juga baik. Saman tahu Mbak Zaka itu Solihah ya, itu juga nama dari Yai Jamal. Makanya saya yakin bahwa petunjuk guru saya pasti insya Allah wa irsyadu ustadzin insya Allah barokah. Anak-anak ini mumpung masih kumpul semua, bahwa sebenarnya kalau ada struktur, tapi sampai sekarang belum ada struktur saya sebenarnya ya. Jadi ini bukan pondok saya, ini adalah wakafannya Abah. Jadi kalau Pak Deniam tadi menerangkan bahwa saya pikir Abah saya itu ketiga-tiganya sodakotin jariah, yang dimaksud hadis sodakot jariah al-waqfu wakaf, dan itu adalah beliau itu. Ini jadi aku urun apa mau urun abab dok. Ini urun nyabai. Ini yang pertama. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u. Sama harus tahu bahwa beliau juga punya ilmu yang sekarang yang mewarisi adalah beliau ini Pak D Zaman Pak D Lukmanul Quran. Beliau punya ilmu, dan insya Allah saya punya rencana dulu itu setahun ya Pak D ya, dulu sebelum Abah wafat itu saya dan Pak D Lukman dipanggil di dalam kamar, dirangkul satu persatu, dan beliau mengijazahkan amalan itu setahun sebelum beliau wafat. Dan sekarang bukunya masih ada di saya, lengkap itu ini bagi hasil ya, itu bagi tugas. Saya yang membawa bukunya, dia yang mengamalkan. Saya yang nyimpan, dia dapat gulanya. Tapi aku yang dibagi. Nah itu nanti anak-anak itu ada bukunya, ada lengkap di saya, bukunya kandel ijazahnya Abah, ilmu tentang ilmu hikmah, ilmu suwo itu seutuh. Jadi mulai wong loro panas ngono ya, kepengin apa jenenge ono kejinan misalnya macam lengkap, dan itu dijajahkan oleh Abah kepada saya dan juga kepada Pak D Lukman. Tapi saya sudah punya komitmen, selama Pak D Lukman masih ada, maka saya akan mencari jalan lain. Aku tak ngurusi sing ngene-ngene iki ae ya, ngurusi sing ngene-ngene iki Pak D Lukman yang kayak begitu, kayak yang urusan kayak begitu. Jadi saya, tapi kitabnya
kitabnya di saya. Pak Dinuman nggak nyimpen sama sekali, makanya kadang nek dolek-dolek, saya dolekno bukune, tak godho, tak kirimi Bapak. Itu lengkap ada di sana. Saya itu kepingin insya Allah nanti saya bukukan, makanya aku itu jane arek lanang ndelok ana tulisannya sing apik ngono, tulisannya Fabiano anak lungker bukan. Saya tulisannya Ume. Itu nanti saya akan menugaskan salah satu di antara kalian untuk menulis kembali manuskrip. Itu tulisannya Abah asli. Mulai apik tulisannya apik timbangannya anak-anak ya, itu mulai amalan bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama kali dulu ngamalin amalan Mas Eko juga ini termasuk ini ya. Ini dan terima kasih pada malam hari ini ada murid langsung dari Abah yaitu Mas Eko Tralala ya. Ini dan Mas Sumali, mereka berdua ini saya akui tak akui mereka adalah murid-murid Abah yang paling setia dan paling bertata krama, punya etika, punya adat. Ya kayak begini nih. Maka nih saya main anak-anak, lanang-lanang, kalau kamu ingin belajar ketaatan, nggak usah kemana-mana, kepada Mas Eko. Mas Eko ini sudah pernah jadi karyawan Telkom, pernah ini ya. Pernah di Telkom, tapi badan memek. Tapi kemudian terus mulai 2006 itu beliau ganti haluan, dia biro jasa. Itu dulu biar tanya sendiri, diawali dengan apa? Wiritan di musola itu, salawat fatih yang kamu amalkan itu ya Mas Eko ya, ini makanya sampai sekarang dia yang lain dolek ya amalin di kok amalin aku selalu jadi Mas Eko. Itu awalnya dari itu. Nah ini Mas Sumali ya, ini nanya lo Pak Sumali gini ya Mbak iki nek cara sampean pernah Pak Le ya, pernah Pak Le, Mas Eko barang ini dulu Mas Eko Pak Le. Ini dulu adalah murid langsung dari Abah dulu. Pak Sumali dulu ikut puasa enggak itu? Ikut ya. Apa melok poso jauh poso militan. Itu mungkin itu ya, dulu itu dia turun di musala di sini. Ini termasuk murid-murid beliau, teman saya dulu ketika masih kecil. Anak-anak sekalian, sebenarnya Abah di samping beliau itu sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, sangat dimanfaatkan banyak orang-orang. Nah di antara ini yang termasuk barokahnya Abah gara-gara ilmin yuntafa'u yaitu galangan irul itu terus apa jenenge Ari barang itu gara-gara subuhul Quran itu terus akhirnya jadi itu. Kemudian Mas Robin dulu itu awalnya dari sana itu ya. Ini jadi anak-anak sekalian bahwa ini semua adalah bagaimanapun juga adalah karya besar dari orang yang sekarang makamnya berada di depan kita ini. Beliau memang bukan orang besar, tapi kami anak-anaknya benar-benar mengambil pelajaran dari beliau satu hal, yaitu kedisiplinan di dalam sholat 5 waktu ya. Iki Pak Lukman, Bude Lili ya, iki Tante Mami, iki aku barang bukan orang yang terbaik, tapi kalau urusan sholat insya Allah makanya arek-arek awakmu ambek aku kayak mbuktekno dhewe to, awakmu ambek aku nek tangi subuh di sini masih nanang masih sifat angel gak karu-karuan sifat buka-bukane ya. Itu bukan karena apa-apa, memang kami dulu dididik oleh Abah kayak begitu. Abah dulu nggak besar cara mendidik, pokoknya disiplin sholat 5 waktu. Kalau duhur itu misalnya kok jam 12, saya masih ingat betul jam 12 kok jam setengah 1 gurung sholat, ngamuk Abah itu, dan ngamuknya itu gak karu-karuan. Jadi ciduk jeding bisa pecah kabeh gitu ya. Itu temenan gak bujuk ya. Dan ini yang mungkin banyak pengalaman adalah Bude Lilik sama Pak Lukman. Ini sing apa jenenge sing banyak sekali. Makanya mereka berdua ini sakti tanpa poso. Karena apa? Dulu gelek digiyepuk ya Abah jangan salah paham ya, jangan salah paham. Dalam pengertian yang baik untuk menanamkan kedisiplinan beliau luar biasa, dan saya pikir itu yang mungkin bagi saya yang terpenting. Beliau nggak pernah mengajarkan saya untuk misalnya belajar nahwu sorof, malah Abah dulu tak tanyain dulu itu saya ingat. Ya beliau
beliau dulu lulus muallimin, sekolah muallimin sampai kelas 3, nggak sampai lulus. Saya waktu itu masuk MI kelas 3, saya tanya sama Abah, koyok eling Mas Eko ditakoi Mas Ibnu. Tahu aku takok, "Bah, niki Pak Fi'il iki apa, Bah? Apa maknane?" Apa jawabannya Meta? Sekolah terus nggak ruru dewe. Mas Eko juga gitu insyaallah. Sampai bingung ditanya sama Mas Ibnu ya. Apa mana Pak di Sumali kalau nggak karu-karuan. Makanya ini opel. Jadi anak-anak, jadi itu anak-anak, jadi pada malam hari ini, dan memang sebaiknya haul itu yang terbaik adalah apa? Haul itu jadi dawuh Kanjeng Nabi, awakmu ku nek ngeling-eling wong mati, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita satu hal dan memerintahkan satu hal dan melarang satu hal. Apa? Udzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawi. Kalau kamu berbicara tentang seseorang yang telah mati, kamu lakukan satu hal dan tinggalkan hal yang lain. Apa? Bicarakan kebaikannya dan tutup keburukannya. Ya, semua orang pasti punya kesalahan, punya keburukan, tetapi yang tentu harus kita ambil adalah apa? Yaitu kebaikannya. Kita tentu ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, ada dua hal yang selalu harus kamu ingat dan ada dua hal yang selalu harus kamu lupakan. Dua hal yang harus kita ingat adalah apa? Satu, keburukan kesalahan kita, dan kebaikan orang lain. Dua hal itu ya. Sementara dua hal yang harus kita lupakan adalah apa? Kebaikan kita dan keburukan orang lain. Sing kudu eling-eling eleke awake dhewe, apike wong liya. Sing harus dilupakan adalah apa? Kebaikan kita sendiri dan keburukan orang lain. Nah, dalam hal ini kita amalkan pada malam hari ini, kita membicarakan tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah mati. Anak-anak, ingat sekali lagi bahwa Abah di Sarean ono kene iku tujuannya adalah agar selalu mendengar kalian ngaji, deresan soroh dan sebagainya. Makanya ini kalau ngaji nek deres nek lapo-lapo sama nok kene ya, sama nok kene. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau ada rezeki tambah kita perbaiki lagi. Saya pikir itu saja anak-anak. Saya sampaikan kepada Pak Deniam, terima kasih atas sausianya, kepada Mas Eko yang telah mengabadikan acara ini, dan insya Allah tunggu nanti malam sudah masuk di YouTube ya. Jangan lupa subscribe. Dan selalu beliau tampil dulu di depan. Termasuk juga saya terima kasih kepada Bapak Sumali yang menyempatkan waktu, padahal beliau ini adalah bisnismen besar beliau ini ya. Jadi harus kamu tahu beliau ini ekspornya sudah sampai Singapura ya, sampai Panama. Sudah sampai mana-mana, sudah luar biasa. Kita doakan Mas Eko dan juga Mas Sumali, semoga oleh Allah Ta'ala diberi rezeki yang halal barokah, jembar rezekine ya, padang kubure. Ya mesti toh. Dan kita semua semoga mendapatkan keberkahan pada acara malam hari ini. Untuk yang terakhir, kami mohon Ibunda tercinta Ibu Hajah Ainun Jariah untuk memimpin doa yang dihaturkan kepada suami tercintanya. Kepada beliau kami haturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa aslih sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Kama syattahna mahna ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat nasyaitul anti ila maghribiha bariha wa bahriha khusus
وأساتنا وجداتنا خصوصا من اتبعناها هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل الكفر لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.